Hai, semangat pagi. Jumpa lagi bersama Ibu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, Ibu Mita doakan semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Pagi ini Ibu Mita akan menyampaikan materi pelajaran tema 7, subtema 2, yaitu peristiwa kebangsaan pada masa seputar proklamasi. Pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa, agar kita diberikan kemudahan dalam memahami materi pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang hebat, apakah kalian sudah siap? Anak-anakku yang hebat, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Anak-anakku yang hebat, pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di kediaman Insinyur Soekarno. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hindraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno didampingi oleh Dr. Randus Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Latif Hindraningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Anak-anakku yang cerdas, berdasarkan uraian tersebut, marilah kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Soal nomor 1. Kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Teks proklamasi kemerdekaan dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Nomor 2. Di mana teks proklamasi dibacakan? Teks proklamasi dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Nomor 3. Siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Teks proklamasi dirumuskan oleh 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Kemudian dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nomor 4. Siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Wali Kota Suwiryo, Dr. Muwardi, Mr. A.A. Maramis, Ki Hajar Dewantoro, Sayuti Melik, S. Suhud, dan Latif Hendraningrat, dan lain-lain. Yang kelima, apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Susunan acaranya yaitu A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, anak-anakku yang hebat, alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini ya. Selanjutnya kerjakan soal yang Ibu Mita kirim lewat grup. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.